Halo guys, kembali lagi di channel Goelektrik. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial bagaimana cara menggunakan Microsoft Word. Di video ini aku akan menjelaskan mulai dari hal yang paling dasar agar teman-teman lebih mudah untuk mengikutinya. Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Jadi sekedar informasi, aplikasi Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang bisa kita gunakan untuk membuat surat, membuat laporan, membuat makalah, dan membuat dokumen lainnya. Untuk lebih jelas, berikut ini langkah-langkah untuk belajar Microsoft Word mulai dari hal yang paling dasar. Pertama, kita belajar untuk membuka aplikasi Microsoft Word-nya. Untuk membuka aplikasi Microsoft Word, pertama, perhatikan pada desktop teman-teman. Biasanya sudah tersedia ikon aplikasi Microsoft Word seperti ini. Perhatikan. Namun, jika aplikasi Microsoft Word-nya tidak tersedia di desktop, teman-teman silakan klik pada menu Start di Windows teman-teman. Klik menu Start di sini, lalu di sini silakan cari aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, kemudian untuk membuka, silakan double klik pada menu aplikasi Microsoft Word-nya. Kita double klik. Setelah kita membuka aplikasi Microsoft Word-nya, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada blank dokumen, lalu di sini akan tersedia beberapa template yang disediakan oleh Microsoft Word. Karena kita ingin membuat dokumen baru, jadi kita pilih yang blank dokumen. Kita klik yang blank dokumen. Nah, di sini ada beberapa menu yang tersedia, ada Home, Insert, Design, Layout, dan yang lainnya. Kemudian di sini juga ada banyak tools-tools yang tersedia. Namun sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita atur untuk tampilan dari lembar kerja kita, yaitu untuk zoom in dan zoom out-nya agar kita lebih nyaman untuk menggunakan. Yaitu di bagian ini, perhatikan. Di sini ada zoom in dan zoom out-nya. Jadi di sini kita menentukan tampilannya dulu. Nah, di sini untuk memperkecil, di sini untuk memperbesar tampilannya. Oke. Kemudian setelah kita sudah nyaman, selanjutnya kita coba untuk mengetik. Nah, di sini coba saya ketik. Nah, di bagian ini kita sudah bisa mengetik. Kita klik, lalu kita ketikkan. Hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Microsoft Word. Oke, setelah kita ketikkan teksnya, selanjutnya kita akan mencoba tools yang ada di menu Home. Nah, di sini tools yang pertama adalah tools paste. Paste itu fungsinya untuk menduplikat teks yang akan kita inginkan. Nah, contohnya saya akan coba duplikat atau gandakan teks ini. Caranya kita blok dulu atau kita seleksi dulu teksnya. Oke, setelah kita seleksi, selanjutnya kita klik kanan, lalu kita copy. Oke, setelah kita sudah copy, selanjutnya kita klik paste yang ini. Oke, kita coba, kita klik paste, kemudian kita klik paste lagi. Kita klik paste, sekali lagi kita buat. Oke, jadi pada tahap ini kita sudah menggunakan fitur yang pertama, yaitu fitur paste. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengubah jenis tulisannya. Nah, untuk mengubah jenis tulisannya, kita seleksi lagi teks yang akan kita ubah tulisannya, lalu kita klik yang ini. Perhatikan, di bagian ini kita klik tanda panah kecil ini, lalu kita pilih jenis tulisannya. Nah, di sini sangat banyak jenis tulisan yang tersedia. Nah, di sini saya akan coba memilih yang Times New Roman. Oke. Lalu setelah kita menentukan jenis tulisannya, selanjutnya kita akan mencoba mengubah font size atau ukuran tulisannya. Oke, caranya kita blok lagi teks yang akan kita ubah ukurannya, lalu kita tentukan yang ini. Perhatikan di sini. Oke, kita tentukan, lalu kita pilih. Nah, contohnya saya buat yang 16. Oke. Kemudian untuk memperbesar atau memperkecil ukuran tulisan, teman-teman juga bisa menggunakan fitur yang ini. Nah, yang ini untuk memperbesar dan yang ini memperkecil. Nah, contohnya saya coba memperkecil. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan ini. Kemudian untuk memperbesar yang ini. Oke, lalu setelah kita menentukan
ukurannya. Selanjutnya di sini juga kita bisa menggunakan untuk bold, italic, dan underline. Bold ini untuk membuat tulisan tebal, italic untuk miring, kemudian underline untuk membuat tulisan bergaris bawah. Oke, contohnya untuk menggunakannya kita blok lagi atau kita seleksi teksnya. Contohnya saya seleksi teks yang ini. Oke, kemudian saya akan mencoba membuat tulisan ini menjadi bold atau cetak tebal. Oke, perhatikan sudah berubah. Nah, kemudian untuk ini, untuk italic atau jenis tulisan miring, nah, kita blok teksnya atau kita pilih, kemudian kita pilih yang italic. Oke, perhatikan sudah cetak miring. Kemudian untuk membuat underline kita pilih lagi, lalu kita pilih untuk underline. Kemudian setelah kita menggunakan tools untuk cetak tebal, cetak miring, dan underline, selanjutnya kita akan menggunakan font formatan untuk menentukan kapitalis huruf. Nah, yaitu di bagian ini, perhatikan. Nah, jadi fungsinya ini untuk mengubah kapitalis sebuah huruf. Nah, contohnya ini kita blok dulu teksnya. Jika kita menginginkan teks ini menjadi huruf besar semua, teman-teman bisa klik di bagian ini, yaitu change case. Lalu di sini klik yang uppercase. Nah, maka teks yang ada di sini akan berubah menjadi huruf besar semua. Kemudian jika teman-teman ingin teksnya atau hurufnya di bagian depan saja huruf besar, teman-teman klik lagi di sini, lalu pilih yang sentence case yang ini. Oke, perhatikan, ini dia, hanya di bagian depan. Kemudian jika teman-teman ingin semuanya menggunakan huruf kecil, klik lagi, lalu pilih yang lowercase. Oke, kemudian jika teman-teman ingin setiap awalan kata atau kalimat menggunakan huruf besar, teman-teman klik lagi di sini, lalu pilih yang kapitalis earth word yang ini. Oke, perhatikan. Jadi setiap kata menggunakan huruf besar. Oke, kemudian jika teman-teman menginginkan huruf awalannya adalah huruf kecil, teman-teman pilih yang ini, toggle case. Nah, di sini saya akan menggunakan kapitalis earth word yang ini. Oke. Lalu setelah kita menentukan ini, selanjutnya kita akan mencoba mengubah warna dari teksnya. Nah, untuk mengubah warna, caranya juga sama, kita blok lagi teksnya, lalu kita pilih. Nah, di bagian ini kita ubah, contohnya kita buat warna merah. Oke, kemudian selanjutnya untuk membuat highlight atau warna penanda, teman-teman bisa menggunakan yang ini. Nah, contohnya saya blok dulu teksnya, lalu saya klik di sini, lalu kita tentukan. Nah, ini untuk memberi highlight atau penanda sebuah teks. Jadi ini untuk mengubah warna teks. Nah, contohnya kita blok lagi, mengubah warna teks. Kemudian ini untuk meng-highlight atau memberi penanda sebuah teks. Kemudian di bagian ini untuk memberikan efek di tulisan kita. Contohnya di sini saya blok dulu, lalu di sini untuk memberi yaitu efek. Nah, bisa teman lihat. Oke. Setelah kita menggunakan tools yang di sini, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan tools untuk pemformatan paragraf. Nah, di bagian ini, nah pertama kita atur dulu untuk rata teksnya, rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau rata kiri kanan. Nah, di sini saya akan coba menggunakan rata tengah. Nah, kita blok teksnya, lalu di sini klik yang rata tengah. Oke, jika teman-teman ingin membuat rata kiri, klik yang ini. Jika teman-teman ingin membuat rata kanan, klik yang ini. Jika teman-teman ingin memilih rata kiri kanan, pilih yang ini. Lalu setelah kita mengatur untuk rata teksnya, selanjutnya di sini kita bisa menentukan line spacing atau jarak antar baris. Nah, kita klik, lalu kita pilih antar baris yang kita inginkan. Bisa menggunakan 1, 1,5, 1, 2.0, lalu ada 2,5 dan yang lain. Nah, di sini saya coba menggunakan 1,5. Oke, perhatikan.
Jadi ini fungsinya untuk memberikan yaitu jarak antar baris. Oke. Lalu setelah kita mengatur rata teksnya dan mengatur line spacingnya di sini atau jarak antar baris, kemudian kita gunakan tools yang ini, yaitu untuk bullet dan number. Nah, contohnya di sini saya akan coba membuat. Nah, di sini mudah, sulit, sedang. Nah, di sini saya akan menjadikan ini sebuah poin. Nah, jika teman-teman ingin menjadikan sebuah poin menggunakan bullet ini, kita blok teksnya, lalu pilih di sini, lalu pilih bullet, contohnya. Lalu jika ingin kotak, jadi biasanya digunakan menu ini untuk memberikan poin-poin. Nah, di sini ada checklist, nah di tanda panah, ada kotak. Oke. Kemudian, jika teman-teman ingin membuat poin-poin ini menjadi nomor, teman-teman bisa menggunakan yang ini, yang number. Nah, perhatikan number. Oke, ini 1 2 3. Kemudian jika ingin menggunakan huruf, nah di sini bisa diklik. Kemudian nih, jadi silakan disesuaikan. Kemudian setelah kita menggunakan menu bullet dan number, selanjutnya kita akan menggunakan tools yang di sini. Nah, jadi yang ini gunanya untuk find atau mencari sebuah teks yang ada pada dokumen kita, kemudian replace untuk menggantikan teks yang ada di dokumen kita. Contohnya saya pilih yang find. Nah, contohnya jika kita ingin mencari sebuah kata di dokumen kita, kita tinggal ketikkan di sini. Oke, contohnya saya akan mengetikkan kata belajar. Oke, maka di sini akan terdeteksi teks atau kata dengan tulisan belajar. Oke, jadi itu fungsinya untuk mencari. Nah, di sini. Oke, setelah kita mengetahui fungsi find, selanjutnya kita menggunakan tools yang replace. Kita klik yang replace. Replace ini fungsinya untuk menggantikan teks yang ada di dokumen kita. Contohnya, kita akan menggantikan kata belajar menjadi kata berbakat. Jadi teks belajar ini akan berubah menjadi kata berbakat. Perhatikan ya, ini untuk kata belajar akan otomatis berubah menjadi kata berbakat. Kita replace all. Nah, perhatikan, ini sudah berubah. Jadi fungsi ini adalah untuk mengganti teks yang ada pada dokumen kita menjadi teks yang kita inginkan. Lalu setelah kita mengetahui tools-tools yang ada di sini, selanjutnya kita masuk pada menu insert. Nah, ini kita enter dulu ke bawah. Kita masuk pada menu insert. Nah, di menu insert di sini ada untuk cover, ada blank dokumen, dan ada page break. Nah, yang biasa digunakan yaitu cover. Nah, di sini teman-teman bisa memilih cover yang diinginkan. Namun di sini kita skip dulu karena nanti ada perlakuan khusus untuk menggunakan tools ini. Jadi yang kita gunakan pertama yaitu blank page. Jadi kalau blank page ini akan membuat halaman baru di bawah dari dokumen yang kita buat. Oke. Kemudian di sini ada tools tabel. Nah, di sini fungsinya untuk membuat tabel, kita klik. Lalu di sini untuk insert tabel, di sini ada pilihannya. Nah, ini untuk membuat tabel secara instan. Nah, di sini ada pilihannya. Jika kita ingin membuat 3 kolom, katakan, nah 3 kolom, kemudian 3 baris, nah kita tentukan. Kemudian jika kita ingin menentukan dari sini, dari insert juga bisa. Contohnya 3 kolom, kemudian 5 baris. Teman-teman tinggal klik OK. Atau bisa dari sini, insert, lalu pilih dari sini. Oke, lalu di sini kita ketikkan nomor, nama, kemudian alamat. Nah, ini untuk membuat tabel. Nah, di sini kita tentukan untuk posisi teksnya. Nah, ini kita atur. Untuk tutorial membuat tabel nanti akan saya buat tutorial terpisah karena untuk membuat tabel ini biasanya lebih lama dan lebih sulit. Jadi nanti akan saya buat tutorial khusus untuk membuat tabel ini. Kemudian setelah kita menggunakan fitur tabel, selanjutnya kita klik pada insert untuk picture.
Nah, di sini ada menu picture, jadi fungsinya untuk memasukkan gambar pada dokumen kita. Nah, jadi kita akan meletakkan di bagian bawah tabel kita. Nah, jadi untuk menggunakannya, klik menu insert, lalu picture, lalu klik pada this device. Oke, lalu silakan cari gambar yang ingin dimasukkan ke dalam dokumen kalian. Contohnya saya klik yang ini, lalu kita klik insert. Nah, lalu setelah kita insert gambarnya, di sini kita bisa perkecil. Oke, lalu akan otomatis nanti muncul ketika kita memasukkan gambar. Di sini ada efek-efek yang tersedia. Nah, perhatikan. Nah, kemudian setelah kita berhasil memasukkan gambar, agar gambar ini bisa digeser, teman-teman bisa klik pada picture format, lalu klik pada warp text, pilih yang in front of text, lalu gambarnya akan bisa digeser-geser. Oke, kita masuk lagi pada menu insert. Kemudian setelah kita berhasil menggunakan menu insert picture, selanjutnya kita klik yang shape. Jadi fungsi dari shape ini untuk membuat bentuk atau objek-objek seperti segitiga, persegi panjang, dan yang lainnya. Jadi coba kita gunakan. Nah, di sini contohnya menggunakan persegi panjang. Nah, perhatikan. Kemudian selanjutnya di sini ada segitiga, ada oval, ada objek-objek lain di sini. Jadi kita gunakan. Nah, oke, perhatikan. Nah, jika kita ingin mengubah warnanya, nanti otomatis akan muncul menu format seperti ini, shape format. Di sini kita bisa ubah warnanya. Nah, ini juga bisa kita ubah warnanya. Oke. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan shape atau objek seperti ini. Lalu di sini ada smart art, kemudian ada chart. Nah, di sini untuk tutorialnya, karena ini agak sedikit lebih sulit, nanti akan saya buat tutorial terpisah. Di sini ada lagi fitur yang sangat penting, yaitu page number, yaitu untuk memberikan nomor halaman. Oke, jadi di sini untuk memberi nomor halaman yang ini, perhatikan. Nah, jadi masih pada menu insert. Jadi untuk memberi nomor halaman, klik pada page number. Lalu jika teman-teman ingin menggunakan page numbernya di bagian atas, pilih yang top of page. Jika di bagian bawah, pilih yang button of page. Lalu di sini nanti ada posisi-posisinya. Nah, contohnya saya akan buat di bagian bawah, bottom page. Nah, contohnya saya pilih yang ini. Nah, akan otomatis bertambah nomor halamannya. Jadi ketika nanti teman-teman menggunakan atau menambahkan halaman baru, maka otomatis nanti setiap halaman akan diberi nomor. Nah, contohnya di sini juga akan otomatis bertambah di halaman 2-nya. Oke, setelah kita menggunakan page number, selanjutnya kita bisa juga menggunakan fitur simbol yang di sini. Nah, di sini ada simbol. Jadi di sini bisa teman menggunakan simbol-simbol tertentu. Jadi untuk menggunakannya, klik di area tertentu yang ingin dimasukkan simbol, lalu masuk pada menu insert, klik di simbol, lalu klik pada more simbol. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita temukan berbagai macam simbol. Jadi bisa teman-teman cari sesuai dengan kebutuhan. Contohnya saya akan menggunakan ini, tanda checklist katakan. Nah, kita close. Nah, jadi di sini fungsinya untuk menambahkan simbol, itu pada menu insert. Setelah kita mempelajari menu-menu yang ada pada menu insert, selanjutnya kita masuk pada menu desain. Nah, di desain ini kita bisa membuat watermark, ada page color, dan page border. Jika teman memilih yang watermark, yaitu memberikan penanda di setiap dokumen. Nah, contohnya kita pilih yang ini. Nah, jadi nanti ada tulisan seperti ini. Jadi tulisan ini juga bisa kita custom. Caranya klik di sini, lalu custom watermark. Contohnya di sini saya buat untuk teksnya yaitu go electric. Nah, ini untuk memberi watermark. Nah, maka tulisannya akan tampil di belakang dokumen kita. Lalu di sini ada page color, yaitu memberikan warna pada setiap halaman. Nah, di sini bisa teman-teman pilih.
Nah, bisa warna merah, warna biru, sesuai dengan keinginan. Oke, ini untuk memberi warna atau pack color. Lalu di sini ada pack border. Pack border ini berfungsi untuk memberi border atau memberi frame pada dokumen kita. Nah, kita klik pada pack border. Lalu di sini ada jenis pack border di bagian art ini. Jadi di sini bisa teman pilih border yang diinginkan. Oke. Lalu selanjutnya klik OK. Nah, ini pack bordernya sudah kita buat. Setelah kita menggunakan menu Home, Insert, Design, selanjutnya kita masuk pada menu Layout. Jadi pada menu layout ini kita bisa mengatur, yaitu mulai dari ukuran dari lembar kerja kita, lalu untuk orientasinya, lalu pada marginnya. Nah, pertama kita atur dulu untuk ukuran kertas dari lembar kerja kita. Nah, di sini kita klik pada size di sini, lalu kita tentukan. Contohnya saya akan menggunakan yaitu A4. Oke, jadi silakan ditentukan sesuai dengan ukuran kertas yang diinginkan. Jadi nanti ketika dicetak, dokumen kita ini harus dicetak menggunakan ukuran A4. Oke, selanjutnya di bagian ini ada orientation. Orientation ini untuk mengubah yaitu bentuk dari dokumen kita. Jika kita pilih yang landscape, maka dia akan memanjang ke samping. Jika kita pilih portrait, akan memanjang ke atas. Jadi kita pilih contohnya landscape, nah dia akan memanjang seperti ini ke samping. Oke, kemudian jika kita pilih yang portrait, dia akan vertikal seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita mengatur untuk orientationnya, kemudian kita akan mengatur untuk jarak tepinya. Oke, caranya kita klik margin, lalu klik pada custom margin. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan untuk jarak tepi di sebelah kiri, kemudian sebelah kanan dan bagian bawah. Contohnya di bagian atas saya buat 1, kemudian left-nya 1, bottom-nya 1, lalu right-nya 1. Jadi batas setiap tepi itu menjadi 1 cm. Jadi ini sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Silakan klik OK. Nah, maka akan seperti ini. Nah, jadi jarak tepinya itu, nah itu 1 cm. Kemudian setelah kita mengatur marginnya, selanjutnya kita juga bisa mengatur jumlah kolom di setiap halaman. Nah, dengan cara klik di bagian ini. Nah, di sini ada 2, 3, left, right. Nah, contohnya kita buat yang 2. Maka lembar kerja kita akan dibagi 2 seperti ini. Nah, perhatikan, akan dibagi 2. Oke, jika kita pilih 3, maka dokumen kita akan dibagi 3. Namun jika teman ingin normal, pilih yang 1. Oke. Jadi pada tahap ini kita telah berhasil tentukan yaitu ukuran kertas, kemudian orientation dari dokumen kita, kemudian marginnya, kemudian kolom. Oke, jadi pada tahap ini kita telah berhasil memahami cara menggunakan fitur-fitur atau tools-tools yang ada pada Microsoft Word. Untuk fitur-fitur selanjutnya seperti mailing dan yang lainnya nanti akan saya bahas di tutorial selanjutnya. Namun pada tahap ini sebenarnya teman-teman sudah bisa menggunakan Microsoft Word dengan mengikuti cara-cara ini. Selanjutnya kita akan menyimpan dokumen kita dengan cara klik pada file. Perhatikan di sini, klik pada file, kemudian klik pada save. Lalu klik pada browse. Lalu silakan simpan dokumen teman-teman pada folder yang diinginkan. Contohnya saya akan menyimpan di folder dokumen. Nah, lalu pada folder dokumen selanjutnya pada file name di sini teman-teman buat namanya yaitu belajar Microsoft Word. Jadi ini sesuaikan dengan nama dari dokumen teman-teman. Pada file name tentukan atau buat file name-nya sesuai dengan nama dokumen yang teman-teman inginkan. Lalu klik save. Jadi sekarang dokumen kita ini sudah tersimpan pada folder dokumen. Jadi cukup sekian teman-teman tutorial kali ini, yaitu belajar menggunakan Microsoft Word. Jika ada pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.